Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru, bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya ingin berbagi terkait pembahasan post-test topik pelatihan penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SMP, SMA pada pelatihan mandiri implementasi kurikulum Merdeka. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah aktifkan situs guru Kemendikbud.go.id, lalu masuk ke pelatihan mandiri, lihat pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri pada topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SMP, SMA. Modul yang pertama, memahami murid SMP, SMA. Pada modul ini terdapat 4 materi, Bapak Ibu. Seperti biasa, Bapak Ibu silakan tonton video dan kemudian catat hal-hal yang penting untuk bisa mengerjakan latihan pemahaman. Sampai semuanya centang hijau, kemudian isikan refleksi. Selanjutnya, mari kita bahas post-testnya. Kerjakan post-test. Mulai kerjakan post-test. Nomor 1. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan belajar murid, kecuali bakat, keterampilan, pengetahuan, ketertarikan. Menurut saya adalah jawabannya A. Nomor 2, berdiskusi dengan guru merupakan salah satu cara untuk menggali informasi mengenai kebutuhan murid. Menurut saya jawabannya benar. Lanjut, nomor 3. Dalam video, tampak Pak Arif mengalami kendala saat mengajar, sehingga menilai kuis murid-muridnya tidak memberikan hasil yang baik. Setelah mengobrol dengan rekannya, ternyata kendala tersebut terjadi karena Pak Arif menggunakan bahasa Indonesia yang hanya dipahami segelintir murid. Rekan-rekan Pak Arif menyarankan ia untuk belajar menggunakan bahasa daerah yang lebih dikuasai murid-murid. Di sini tampak penggunaan bahasa yang tepat memegang peranan penting dalam proses belajar murid. Dari kasus Pak Arif, apa saja dampak penggunaan bahasa yang tepat dalam proses pembelajaran? 1. Peningkatan motivasi belajar di kelas dan nilai lembar kerja murid. 2. Murid dapat menguasai bahasa asing dalam waktu singkat. 3. Murid dapat memahami materi pembelajaran dengan baik dan menikmati pengalaman belajar di sekolah. 4. Meningkatkan kepercayaan murid untuk meniti karir di masa depan. 5. Murid semakin bangga terhadap bahasa daerahnya sendiri. Jawaban yang tepat adalah, berarti kita harus memilih Bapak Ibu ini. Berarti 1 benar, 2 salah, 3 benar, 4 benar. Berarti jawabannya adalah 1, 3, 4 menurut saya. Selanjutnya nomor 4. Dalam video, Butini tampak mengajarkan membaca dengan cara menunjukkan kartu kata ibu, membacakan, lalu mengeja kata-kata pada kartu. Dari hasil latihan di kelas, Butini menyimpulkan bahwa muridnya telah mengetahui huruf I dan B, tapi belum mengetahui huruf U. Dalam mengidentifikasi kemampuan membaca awal murid, terdapat 6 indikator yang dapat digunakan, yaitu mengenal bentuk dan melafalkan bunyi huruf, membaca suku kata, sikap membaca, pemahaman, jumlah kosakata, dan kemampuan menulis. Kita telah mengetahui bahwa ada 6 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur membaca awal. Digunakan untuk, soalnya panjang banget ini Bapak Ibu,
Kita telah mengetahui bahwa ada 6 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan membaca awal. Bagaimana sikap yang dapat ditunjukkan Bu Guru ini dalam menggunakan atau memanfaatkan aneka indikator ini? Wah, jawabannya panjang-panjang. A. Menggunakan indikator sebagai panduan utama dalam mengidentifikasi kemampuan membaca murid. Salah menurut saya nih. Fleksibel, B. Fleksibel dan terbuka terhadap adanya kemungkinan faktor lain yang juga dapat dijadikan sebagai indikator. Ini mungkin. Kita coba lihat jawaban yang lain. Saya menggunakan buku bacaan otentik sebagai satu-satunya referensi untuk mengukur kemampuan. Bukan. D. Fokus pada kemampuan membaca terlebih dahulu baru pada kemampuan menulis murid. Indikator, menurut saya jawabannya si B. Semoga benar. Lanjut. Nomor 5. Dari keempat contoh di bawah ini, manakah yang tidak termasuk dalam alternatif memodifikasi yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran terdiferensiasi? Waduh. A. Modifikasi proses? Bukan. Modifikasi produk akhir? Bukan. Modifikasi asesmen, modifikasi konten. Asesmen kayaknya. Baik. Nomor 5. Lanjutkan. Nomor 6. Perhatikan kemampuan prasyarat berikut. 1. Murid dapat menulis kalimat lengkap dengan struktur SPOK. Murid dapat membedakan fakta dengan opini. Murid dapat membedakan kalimat utama dengan kalimat penjelas. Murid dapat membaca cepat. Murid dapat menyampaikan ide secara lisan. Saat menulis sebuah teks argumentasi, kemampuan yang menjadi prasyarat penugasan penguasaan materi adalah, kita lihat ke atas Bapak Ibu, nomor 6 berarti, nomor 6 ya, 6 berarti, aduh jawabannya yang mana ini, 6, 2 dan 3 kayaknya Bapak Ibu ini, 2 dan 3, baik. Nomor 7, setelah melaksanakan asesmen kognitif untuk materi algoritma, guru kelas menemukan adanya murid yang belum berhasil mengerjakan soal-soal tersebut sama sekali. Apa yang dapat dilakukan guru di kelas untuk menindaklanjuti hal tersebut? Guru kelas memberikan pembelajaran algoritma, guru kelas memberikan pembelajaran untuk berpikir komputasi, remedial pemrograman blok, guru kelas memberikan pembelajaran remedial untuk berpikir komputasi pemrograman blok. Menurut saya A. Lanjut. 8. Dalam contoh kasus video, ternyata strategi manajemen kelas yang dilakukan Bu Ina kurang berhasil. Selain 3 saran yang disampaikan narasumber dalam video tersebut, apalagi perbaikan lain yang dilakukan oleh Bu Ina. Memberikan instruksi awal lebih jelas pada murid sebelum mereka bukan dalam kelompok kecil, bukan. Menentukan jarak berjauhan antara tiap kelompok agar tidak mengganggu, bukan. Meminta setiap murid mengisi lembar refleksi, kalau nggak mungkin. Mengurangi jumlah anggota kelompok agar proses belajar menjadi lebih dalam. Yang betul menurut saya D. Selanjutnya. 9. Sebuah kelas menggunakan kegiatan belajar proyek. Kelas yang biasanya berjalan daring perlahan mulai beralih ke sistem campuran. Sistem strategi berikut dapat digunakan guru kelas untuk memastikan kegiatan berjalan efektif. 1. Menjadwalkan kelas tatap muka untuk sesi evaluasi proyek, menentukan capaian yang sama untuk seluruh murid di kelas, membuat kelompok kecil kelas, memberikan kesempatan murid untuk memberikan umpan balik. 5. Mempresentasi menggunakan aplikasi agar
tampak menarik. Strategi yang tepat adalah menjadwalkan benar, terus membuat kelompok kecil di kelas. Menurut saya jawabannya adalah A. Kita cek ulang jawaban Bapak Ibu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu kita coba kumpulkan setelah kita cek. Alhamdulillah Bapak Ibu guru ternyata luar biasa, pemahaman kita sangat baik sehingga jawabannya betul semua. Kembali ke modul. Baik Bapak Ibu, modul 1 telah selesai, kita lanjutkan modul kedua. Pada modul kedua ini terdapat 2 materi. Seperti biasa Bapak Ibu kerjakan, tonton videonya, kemudian buka lampiran pembelajaran, lakukan latihan-pelatihan, kemudian isi refleksi. Kita lanjutkan pembahasan post-test. Kerjakan post-test, mulai kerjakan post-test. Oh, soalnya hanya 4 Bapak Ibu. Nomor 1, perhatikan elemen-elemen berikut. 1, kebutuhan murid. 2, kondisi kelas. 3, pertimbangan guru. 4, lingkungan sekolah. Apa saja aspek yang perlu dipertimbangkan saat guru akan melakukan modifikasi pembelajaran? 1, 2, 4 bukan. 2 betul, 1 betul, 2 betul. Betul, berarti yang betul adalah D Bapak Ibu, 1, 2, 3. Lanjut. 2. Kegiatan pembelajaran tanpa menggunakan perangkat komputer disebut disconnected, offline, online. Oh ini unplugged Bapak Ibu. Lanjut. 3. Seorang murid akan melaksanakan kegiatan pembelajaran algoritma dan pemrograman atau AP. Ia mendapati bahwa murid-murid di kelas belum pernah mendapatkan materi ini. Apa yang perlu disampaikan kepada para murid di awal pembelajaran? A. Menyampaikan bahwa AP adalah materi yang mudah, tidak perlu ditakuti. B. Ia dapat menyampaikan bahwa AP membutuhkan keterampilan komputer yang memadai sehingga murid harus menguasai perangkat yang akan digunakan. Ini kayaknya Bapak Ibu. Ia dapat menjelaskan bahwa AP adalah kegiatan yang berfokus pada pemecahan masalah yang solusinya diwujudkan dalam bentuk kode. D. Ia langsung menjelaskan struktur materi yang akan dipelajari kepada murid agar mendapatkan gambaran. Menurut saya yang betul B Bapak Ibu. Lanjut. Nomor 4. Ibu Ani menemukan banyak murid yang masih belum paham sama sekali atau bahkan memerlukan kegiatan remedial. Materi AP di kelasnya. Manakah langkah yang paling tepat ia lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ia dapat menyusun berbagai macam rubrik yang mengasah murid mengerjakan soal dengan metode problem solving. Ini insya Allah kayaknya betul. Dia dapat memasang murid yang telah paham dengan sekelompok murid yang belum paham. Ya nggak mungkin. Dia dapat mengubah materi ajar 2 tingkat di bawah. Nggak mungkin. Dia dapat mendapatkan jam praktik materi coding di kelas menggunakan perangkat komputer. Sepertinya jawabannya A, Bapak Ibu. Kita cek ulang Bapak Ibu ya. 1 sampai 4 sudah terjawab semua. Baik Bapak Ibu, kita coba kumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu ternyata luar biasa. Jawabannya betul semua. Kita kembali ke modul. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Modul 1 dan modul 2 telah selesai. Kita lanjutkan pada modul yang ketiga, yaitu penguatan literasi SMP dan SMA. Seperti biasa Bapak Ibu, ini ada materinya ada 2. Bapak Ibu silakan tonton videonya ini. Kemudian catat hal-hal yang penting dari setiap video yang Bapak Ibu tonton. Kemudian
Bapak Ibu lakukan latihan pemahaman dan isi atau ceritakan refleksi Bapak Ibu. Setelah centang hijau semua, baik. Sekarang kita coba bahas soal post-testnya. Kerjakan post-test. Mulai kerjakan post-test. Oh, soalnya ternyata hanya 4 Bapak Ibu. Semoga satu kali langsung benar kali ini. Nomor 1, salah satu contoh program ramah literasi dapat diterapkan di lingkungan SMP dan SMA adalah mengadakan klub buku. Klub buku dapat berfungsi sebagai wadah untuk mendiskusikan buku bersama-sama. Bagaimana peran guru dalam kegiatan klub buku ini? Kita lihat coba pilihan jawabannya Bapak Ibu. A. Guru memilih buku yang akan didiskusikan. Jangan, bukan ini. B. Guru mengajukan pertanyaan pemantik yang sesuai saat diskusi buku. Ini mungkin benar Bapak Ibu, tapi coba kita lihat yang C dan D. Guru memastikan setiap murid sudah selesai membaca buku yang akan didiskusikan. D. Guru menyiapkan perangkat asesmen untuk mengukur kemampuan literasi murid selama diskusi buku. Kalau menurut saya adalah B, Bapak Ibu. Selanjutnya. 2. Salah satu contoh lingkungan fisik kayak teks di SMP, SMA, atau SMK adalah menyediakan sudut baca kelas. Guru dapat melibatkan murid untuk turut mengelola sudut baca kelas. Bagaimana contoh kontribusi murid yang bermakna dalam pengelolaan sudut baca tersebut? A. Menghiasi sudut baca kelas dengan aneka poster dan gambar. Ini betul Bapak Ibu nih. Suasana kelasnya jadi lebih cerah. B. Menjaga kerapian kebersihan sudut baca. Bisa juga. C. Mengkurasi buku yang diletakkan di sudut baca kelas. D. Mengingatkan teman-teman untuk tenang saat membaca. Contoh kontribusi murid yang bermakna. Ini Bapak Ibu. Saya pikir ini yang paling tepat adalah A. Soal nomor 3. Minat baca bukanlah sesuatu yang bisa memunculkan tiba-tiba seiring dengan bertambahnya usia. Perlu dilakukan usaha yang sengaja dan rutin untuk menumbuhkan minat baca tersebut. Tidak tiba-tiba. Ya benar. Harus continue ya Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya A betul jawabannya. Lanjut. 4. Pada strategi VIP, very important point, atau TPP, tandai poin penting. Ini karena bahasa Indonesia mungkin TPP bahasanya Bapak Ibu ya. Maaf. Yang dijelaskan dalam video, apa yang perlu diperhatikan guru sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan umpan balik bagi murid. Kita lihat pilihan jawabannya. Jumlah tag yang disiapkan oleh murid, bukan. Model dan desain penanda yang dibuat oleh murid, bukan. Alasan murid menandai yang mereka anggap penting, ini mungkin. Sumber referensi yang digunakan oleh murid. Cek Bapak Ibu menurut saya. Kita coba cek ulang jawaban, hanya soalnya karena hanya 4, sudah terjawab semua. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba kumpulkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata luar biasa. Jawabannya betul semua. Alhamdulillah. Kembali ke modul. Demikian Bapak Ibu, ternyata materinya sudah selesai. Pembahasan soal untuk topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SMP dan SMA. Baik, Bapak Ibu Guru, demikian pembahasan post-test kali ini selesai. Semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.